Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep manusia menurut Islam ya, dan juga karakteristik dai dan mad'u. Di sini ya, saya mungkin sedikit akan menjelaskan mengenai ini ya, sebelum kita ke pemateri atau ke materi karakteristik ya, dimana kita sekarang akan membahas mengenai konsep manusia menurut Islam. Sebelum kita ke konsep manusia menurut Islam, jadi kita harus mengenal apa sih manusia itu. Manusia yaitu adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dimana manusia ini diciptakan dari tanah ya, seperti Nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama ya. Yang mana ya, hakikat manusia ini terbagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama yaitu mengenai manusia sebagai makhluk ciptaan, yang saya bilang tadi, manusia diciptakan dari tanah ya. Yang kedua itu manusia sebagai hamba, sebagai hamba, yang mana sebagai hamba ini kita selaku manusia harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin, yang mana khalifah ini adalah pengganti para rasul atau rasul ketika wafat terlebih dahulu, rasul ketika wafat ya. Yang mana khalifah kita itu ada 4 ya, yang mana khalifah mengganti rasul ketika rasul wafat. Yang pertama itu masa khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya para sahabat-sahabat, para masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan selanjutnya ya. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai manusia sebagai ciptaan makhluk. Ini dalam tercantum pada makalah tersebut, manusia diciptakan ya, manusia sebagai makhluk atau hamba, sebagai ciptaan ya, makhluk sebagai ciptaan, yang mana ini tercantum pada surah Al-Kahfi ayat 54 ya. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak membantah atau jadal. Demikian keterangan dari surah Al-Kahfi ayat 54, hal yang sangat baik untuk mengerti bahwa manusia adalah satu-satu makhluk yang dididik dengan banyak matsal ya. Yang kedua yaitu sebagai hamba, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 ya. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan, dan bumi itu adalah luas, sehingga orang yang bersabar, dan cukuplah pahala mereka tanpa batas. Selanjutnya yang C ya, yaitu manusia sebagai khalifah, yang mana dalam manusia sebagai khalifah ini tercantum pada surah Al-Fatir ya, ayat 39, yang menjelaskan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Para siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu adalah hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan dan kekafiran orang. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 39. Baiklah, selanjutnya akan disambung ke materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik dai dan mad'u, yang mana saya pahami ya, dai itu adalah seseorang yang mengajak, menyampaikan, serta mengubah sesuatu keadaan kepada orang yang baik berdasarkan indikasi dan digariskan oleh agama Islam. Seorang dai wajib baginya mengetahui kandungan dakwah, baik di sisi akidah, syariat Islam, maupun dari segi akhlak. Yang mana dai ini tercantum pada surah An-Nahl ayat 125 ya. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan batalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui dan tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 ya.
Baiklah, syarat-syarat seorang dai itu yang pertama yaitu seorang dai harus memiliki pengetahuan ya. Kalau nggak ada pengetahuan nggak bisa jadi dai. Yang kedua yaitu seorang dai harus bisa menjadi teladan yang baik bagi umatnya. Karena perilaku, aktivitas, akhlak, perkataan, perbuatan seorang dai memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menyampaikan suatu dakwah. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Seorang dai memiliki komunikasi yang baik karena kalau kita tidak memiliki etika dalam berkomunikasi dengan baik, maka dakwanya tidak akan bisa sampai kepada seseorang atau kita bisa menyebutnya seperti mad'u ya, subjeknya. Yang keempat, pengetahuan psikologis kejiwaannya ya. Yang kelima, seorang dai harus memiliki mental yang baja dan siap berada di mana saja, entah itu dikirim ke Papua atau kemana saja ya, orang-orang yang keras kepalanya. Jadi kita harus bermental yang baja dan bisa menggabungkan seluruh yang disebutkan tadi ya. Sifat-sifat seorang dai ini yang harus kita pahami karena kita seorang dai. Yang pertama yaitu kita harus sabar. Sabar. Yang kedua yaitu berhati-hati. Yang ketiga yaitu kita juga seorang dai ini harus tegas. Yang keempat itu lemah lembut, jangan keras. Yang kita berdakwah kepada orang itu kita harus lembut, tutur sapa yang baik. Yang selanjutnya yaitu pemberani ya, karena kita seorang dakwah kita harus bisa menerima resikonya, kita harus berani menghadapi apapun rintangannya. Selanjutnya yaitu kita seorang pendakwah atau dai itu harus rendah hati, dan juga hal yang penting itu kita ikhlas. Karena kalau kita ikhlas itu mungkin kalau kita ikhlas itu sangat baik sekali. Yang ke-8 yaitu amanah. Seorang pendai itu harus amanah ya. Yang mana amanah ini sangat penting juga, karena kalau kita tidak terpenuhi amanah kita, maka kita yang akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat penting sekali dalam berdai itu sifatnya itu jujur. Kita harus jujur menyampaikan sesuatu. Selanjutnya beralih ke mat'u ya, yaitu mengenai subjek dakwah ya. Yang mana subjek dakwah ini yaitu manusia sendiri. Ya, bisa kita pahami di permakalah tersebut dari banyak sekali ya penjelasannya mengenai mad'u ini. Yang mana ragam jenis mad'u ini, yang pertama yaitu faktor geografis ya. Yang mana faktor geografis, yang kedua yaitu segi akidah kita, yang ketiga yaitu segi usia, yang keempat yaitu segi status sosial, yang kelima yaitu segi jenis kelamin ya. Yang selanjutnya prinsip seorang mad'u itu yang pertama yaitu kita harus keteladanan kita ya, teladanan. Yang kedua yaitu empati dan pemikiran budaya masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip mediasi, informasi, koleksi, dan citra. Yang ketujuh kesatuan visi dan tujuan. Yang selanjutnya itu skala prioritas. Dan seperti itulah ya mengenai penjelasan tentang karakteristik dai dan mad'u ya, yang saya pahami ya. Baik, sekian dari saya sendiri Andika Pratama. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.